Terima kasih.
Halo, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Siang. Seger ya? Apa udah lemes nih siang-siang kita masuk ke sesi sinkronus? Kelihatannya sih seger-seger ya. Tugas sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ya. Yang baru saya nilai baru satu sih, tapi sudah sempat dilihat beberapa learning journal karena tadi saya terlambat lihat, jadi ada yang nggak bisa dibuka. Tapi sudah selesai, udah clear. Oke, udah jam 1 kita mulai saja. Mungkin dimulai dengan doa saja langsung ya. Silakan dipimpin oleh siapa? Yang memimpin doa Mas Hamid ya hari ini. Baik, Ketua. Langsung saja ini. Kita dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara kegiatan pada siang hari ini, semoga diberikan keberkahan dan kelancaran dalam melaksanakan sinkronus pada siang hari ini. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hamid udah memimpin doa. Bapak Ibu, belajar di sesi setelah makan siang akan mengantuk ya sepertinya. Oh ya, sebelumnya Pak Fahrudin em, oke untuk ikut kelas ini. Kalau memang Iya, nggak nggak mungkin, apa-apa, Bu. nggak apa-apa. Iya, Siap, siap. Jadi kalau memang nggak mungkin bisa off cam saja ya, tapi tetap mengikuti. Oke, terima kasih. Semoga lekas sembuh ya Bapak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya ada sedikit exercise. Jadi seberapa konsentrasikah Bapak Ibu siang ini? Jadi saya ingin membuat sedikit game ya, sebentar aja. Oke, kalau saya sebut ini handphone. Oke, ini handphone. Yang ini mouse. Yang ini? Pulpen. Oke. Ini? Handphone. Handphone. Yang ini? Mouse. Mouse. Oke, sebentar. Kalau ini? Pulpen. Bukan, Yang ini? bukan. Handphone. Mouse. Oke, tadi siapa yang bilang mouse? Saya. Ya, kalau ini? Mouse. Bukan, handphone. Saya belum konsentrasi. Oke, saya mulai ya dari awal nih. Ini? Handphone. Handphone. Yang ini? Mouse. Mouse. Kalau ini? Handphone. Pulpen. Ini? HP, handphone. Masa? Ini? Handphone. Ini handphone harusnya. Kalau ini? Pulpen. Pulpen. Masih bingung? Enggak kan? Jadi kalau awalnya tadi ini handphone. Jadi yang ini mouse, kalau ini pulpen. Jadi kalau ganti barangnya tetap ikutin apa clue-nya yang saya sebutkan tadi. Oke, sedikit aja. Semoga Bapak Ibu nggak bete. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ke sesi. Oh ya, sebelumnya saya mohon siapkan file-file Learning Journal 1, Learning Journal 2, dan juga video yang kompeten ya. Nanti Bapak Ibu harus share semuanya. Jadi kita sama-sama dengarkan karya Bapak Ibu semua, oke? Siap, izin share screen sebentar. Oke ya, Alhamdulillah pada hari ini kita masuk ke agenda kedua untuk sesi sinkronus yang kedua,
tentang nilai-nilai dasar ASN. Nanti kita akan masuk ke sesi klasikal tanggal 28, tapi pasti fasilitatornya nanti berbeda, karena nanti akan digabung kelas besar ya. Oke, kita review sedikit materi di sinkronus yang pertama. Bapak Ibu masih ingat tujuan dari agenda 2 apa? Tujuan dari materi agenda 2? Ada yang ingat? Tujuan memahami nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Oke, betul. Lebih tepat lagi. Ada yang bisa? Supaya bisa menginternalisasikan, mengaktualisasikan, dan menghabituasikan nilai-nilai berakhlak. Nah, itu lebih lengkap ya dari memahami. Memahami itu di sesi MOOC ya Bapak Ibu. Mengerti dan memahami. Jadi di sesi sinkronus ini kita coba untuk menginternalisasikan, mengaktualisasikan, dan menghabituasikan. Oke, terima kasih Mas. Siapa? Mas Davin ya tadi ya. Terima kasih juga Bu Bibit ya. Oke, sedikit saja review karena nanti di Learning Journal juga akan ada review-review dari Bapak Ibu sekalian tentang sesi sinkronus yang pertama. Oke, jadi hari ini ada penyajian dari penugas dan apa ya pembahasan dari penugasan. Yang pertama kita akan membahas tentang Learning Journal yang pertama, kemudian Learning Journal yang kedua, kemudian ada presentasi video ASN yang kompeten. Nah, nanti Bapak Ibu juga presentasikan, maksudnya kita jelaskan lah. Siapa tahu teman-temannya ada yang mau, ini kurang ini atau bagaimana. Dan yang terakhir adalah presentasi makalah analisis ini layanan riset dan inovasi yang ada di BRIN ya. Jadi nanti Bapak Ibu di sini saya bertugas sebagai pengamat saja. Nanti saat presentasi silakan Bapak Ibu mengungkapkan masukan-masukan kepada lawan teman kelompoknya. Oke, baik. Saya akan langsung masuk ke penyajian pembahasan. Nanti di sini saya pakai will of name ya, jadi biar adil. Bapak Ibu nanti siapa dulu? Jadi udah siap semua? Learning Journal, file-filenya udah siap ya? Oke, sebentar. Jadi siapa dulu yang akan mendapat kesempatan pertama? Oke, Pak Fahrudin bisa? Iya, bisa Bu. Untuk tugas learning journal yang pertama ya Bu. Mm-mm. Kita dengarkan bareng-bareng review dari sesi sinkronus pertama dari Pak Fahrudin. Silahkan. Halo semuanya, hari ini saya memiliki kesempatan yang berharga untuk belajar bersama Ibu Vera dalam sebuah pertemuan pembelajaran yang sangat bermanfaat. Pertemuan ini dimulai dengan sebuah sesi perkenalan diri yang hangat di antara kami, yang memungkinkan kami untuk saling mengenal satu sama lain lebih baik. Selanjutnya kami melanjutkan dengan mereview pembelajaran dari MOOC Agenda 2 terkait dengan nilai-nilai dasar ASN, khususnya nilai berakhlak. Masing-masing dari kami diberikan kesempatan untuk memberikan komentar terhadap apa yang sudah kita pelajari serta kaitannya dengan agenda pembelajaran 1 yaitu bela negara.
Nah, menariknya dalam pembelajaran ini adalah kami disajikan soal-soal yang dibawakan atau dikemas dengan games, sehingga kita bisa enjoy dalam belajar materi nilai-nilai berakhlak yang merupakan cerminan dari nilai-nilai, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, nilai-nilai ini merupakan landasan moral yang menjadi pedoman bagi setiap ASN dalam menjalankan tugasnya. Kami atau saya pribadi mendalami arti dari masing-masing nilai tersebut dan bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku dan sikap yang diharapkan dari seorang ASN. Diskusi kami tidak hanya berfokus pada pemahaman teoritis, tetapi juga mengaitkan dengan situasi-situasi praktis di tempat kerja kami di BRIN sebagai periset. Hal ini memungkinkan kami untuk merenungkan bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai berakhlak ini dalam setiap aspek pekerjaan kita sehari-hari, mulai dari interaksi dengan rekan kerja hingga dalam melayani masyarakat. Saya yakin bahwa pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai berakhlak ini akan membantu kami menjadi ASN yang lebih baik, yang berintegritas, profesional, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri apresiasi untuk Bapak Rudin. Semua hasil Bapak Ibu saya beri apresiasi tinggi. Keren-keren ya. Selanjutnya, ada yang ingin menambahkan atau memberi masukan untuk learning journal Pak Farudin? Oke, cukup. Kita lanjut ya. Oh, mungkin kalau learning journal pertama 5 orang, learning journal kedua 5 orang juga ya, agar tidak ini kepanjangan. Oke, pamit. Silahkan. Dari jurnal pertama ya, Bu. Izin share screen. Sorry, salah share screen. Saya mau bantu share di Collabjar, tapi sudah ada nilainya, nanti kelihatan deh. Jadi minta Bapak Ibu yang share ya. Video. Ini. Suaranya masuk nggak, Bu, ini? Belum, kalau saya belum dengar. Belum ya? Share sound sudah. Sebentar, saya ulangin. Siap. Selamat sore, dengan saya Muhammad Bidito Hirobi, kelompok 2A, ingin menyampaikan pembelajaran yang sudah didapat pada hari ini, 3 Mei, Jumat
2024. Materi yang menjelaskan tentang berakhlak yaitu berorientasi dalam pelayanan publik, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Merupakan refleksi dari kegiatan sehari-hari selama berada di lingkungan kantor. Sempat didiskusikan dengan kawan-kawan, ternyata di dalam kegiatan sehari-hari selama di kantor, bentuk daripada akuntabel ini adalah harus transparan setiap laporan yang kita buat, baik anggaran keuangan ataupun kegiatan yang lainnya. Kompeten tentu memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian sebagai seorang periset. Harmonis itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama, menghargai hak dan pilihan orang lain. Loyal seperti halnya memberikan waktu sepenuhnya dalam bekerja, menjalankan tugas sehari-hari. Adaptif, mudah beradaptasi dengan lingkungan, serta yang terakhir kolaboratif, di mana kolaboratif ini memiliki jaringan yang luas dan juga bekerja sama dengan, kalau di pusat pemerintahan dalam negeri tentunya dengan pemerintahan daerah lainnya seluruh Indonesia. Mungkin itu summary yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kita apresiasi Pak Ami. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke, Mas Davin, Pak Davin silahkan. Saya sebagai Perkenalkan, saya kedengeran nggak barusan? Ya, sudah terdengar. Saya Davin Pilo, salah satu peserta Latsar CPNS BRIN 2024. Kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya dalam proses pembelajaran sinkronus daring Agenda 2 terkait core values ASN, yaitu berakhlak. Pada pembelajaran kali ini, kami ditemani oleh Ibu Vera Purbawisesa selaku fasilitator. Pembelajaran dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kami tercinta, guna terus memupuk rasa cinta kami kepada tanah air. Selanjutnya, kami mulai berkenalan satu sama lain, di mana kami diminta untuk membagikan profil singkat kami dan juga nilai-nilai dalam bekerja, serta harapan kami pada pembelajaran sinkronus Agenda 2 ini. Secara umum, bekerja dengan integritas dan memberi yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang dipercayakan menjadi nilai-nilai yang kami pegang teguh. Adapun, setelahnya beberapa dari kami juga diminta untuk membagikan beberapa stigma negatif tentang ASN yang telah beredar luas di masyarakat dan ingin kami ubah. Antara lain, yaitu ASN yang bermalas-malasan, hanya datang ke kantor untuk bersantai, tidak memberikan pelayanan terbaik, birokrasi yang berbelit-belit dan cenderung memakan waktu yang panjang, dan juga sebagainya. Menyikapi isu tersebut, Presiden Jokowi berkenaan dengan visinya untuk mentransformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau world class government, memberi arahan khusus yang terangkum dalam core values ASN, yaitu berakhlak, dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa, di mana frasa melayani menjadi kunci di sini. Nilai berakhlak
yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, perlu kita sebagai ASN senantiasa internalisasikan, aktualisasikan, dan habituasikan, supaya kita dapat mencapai kepuasan dan kebahagiaan publik oleh karena kinerja dan layanan yang kita berikan. Untuk dapat memberikan penjelasan yang lebih kontekstual dan mendalam tentang nilai-nilai berakhlak, kami juga disajikan beberapa video menarik yang menggambarkan nilai-nilai tersebut satu persatu. Demikian yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang keren ya. Jadi semua bisa bikin learning journalnya keren. Selanjutnya siapa yang beruntung? Oke, Bu Wiwit ya, dipersilahkan. Belum ya? Saya belum. Belum? Sebentar. Ini. Belum share share? Apa Oh, saya nggak kedengar? oke. Nah, sebentar. Saya terima. Saat share ya. Udah ketemu. Ya, apakah sudah? Apakah sudah Belum? ada suaranya? Belum. Gimana? Belum, Mbak. Ini tampilan jadi saat share screen di pojok kanan apa kiri ya ada share sound dicentang coba. Sebentar. Kan ini. Oke, oke. Mei 2024, saya Evita Astria, peserta Latsar CPNS Angkatan 2 Kelas A. Ini adalah Learning Journal 1 untuk Agenda 2. Hari ini kita telah mempelajari tentang nilai-nilai dasar PNS. Setelah mempelajari materi ini, saya semakin memahami core value yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Sebagai seorang periset, nilai berakhlak harus diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Sebagai contoh, periset harus berorientasi pelayanan. Artinya, penelitian yang kita lakukan harus relevan dengan kebutuhan bangsa. Akuntabel atau dapat dipercaya tentu saja harus dimiliki oleh seorang saintis. Tidak memanipulasi data, tidak berbuat kecurangan, memakai dana yang telah diberikan dengan bertanggung jawab, dan menjaga seluruh fasilitas riset. Selanjutnya harmonis. Periset juga harus ikut serta untuk menjaga lingkungan kerja yang kondusif dengan sesama periset, saling membantu dan memberikan motivasi. Loyal, setia terhadap instansi BRIN secara umum dan pusat riset secara khusus, menjaga data-data penelitian dengan baik dan selalu menjaga nama baik instansi. Periset juga harus adaptif dengan perubahan, baik kondisi yang tak terduga saat melakukan eksperimen, dan diperlukan kreativitas untuk menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, kolaboratif. Riset tidak akan berjalan tanpa adanya kolaborasi dari berbagai pihak lintas ilmu.
Demikianlah jurnal hari ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini yang terakhir untuk learning journal pertama ya. Oke, Bu Nisa, silahkan. Iya, share. Saya nggak bisa share screen ya. Ada. Masih ada yang share screen. Atau linknya bisa di chat. Oh, ada dulu. Bisa nih. Kelihatan benar nggak ini? Udah terlihat, tinggal di play mungkin. Tidak ada suaranya. Iya, belum di share sound mungkin, Bu. Gimana? Nggak ada kedenger suaranya. Saat share screen, nanti ada opsi share sound Saya di... sudah share sound. Kenapa ya? Saya sudah share. Atau linknya di chat, dikirim di chat saja, Bu. Sebagai seorang Oh, peneliti. udah terdengar. Setelah perkenalan, Agenda 2, Learning Journal 1, Kairunisa. Hari ini 3 Mei 2024, saya mengikuti pembelajaran sinkronus yang dibawakan oleh Ibu Vera Purba Wisesa. Kelas diawali dengan perkenalan di mana baik pemateri dan peserta pelatihan memperkenalkan diri masing-masing. Kami juga diminta mengekspresikan pandangan kerja profesional sebagai seorang peneliti. Setelah perkenalan, kelas dilanjutkan dengan review apa yang sudah dibaca di modul terkait MEOC. Masing-masing kami memberikan tanggapan. Penyampaian materi diawali dengan diskusi mengenai stigma ASN, terutama yang berkaitan dengan pelayanan. Diskusi tersebut menarik karena saling berbagi pengalaman sebagai penerima layanan publik sebelum bekerja sebagai CPNS. Saya sendiri pernah beberapa kali mengalami kejadian tidak mengenakan, tapi karena sudah banyak yang berkeluh kesah, saya mendengarkan saja. Dan memang materi pertama lebih membahas berorientasi pelayanan, yang merupakan singkatan pertama dari berakhlak. Penyampaian materi menarik karena juga ada video-video yang ditampilkan. Termasuk video peluncuran slogan ASN berakhlak dari Presiden Joko Widodo. Satu yang menarik dari video beliau yaitu dengan di mana ketika beliau mengingatkan bahwa ASN zaman sekarang tidak boleh bersikap seperti pejabat kolonial yang malah minta dilayani. ASN haruslah yang melayani. Ibu Vera juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan demi kepuasan publik sebagai penerima layanan. Setelah kembali ke Indonesia, saya juga sudah merasakan adanya peningkatan pelayanan publik. Sudah lebih baik daripada sebelum saya keluar negeri di tahun 2016. Pembahasan kemudian dilanjutkan ke materi komponen berakhlak yang lain.
Tapi karena keterbatasan waktu, pembahasan mendalam lebih kepada kompeten. Tapi ada juga video tentang harmonis. Saya sependapat bahwa ASN harus terus mengembangkan kompetensinya dan cara terus belajar, baik secara mandiri maupun meminta bantuan dari yang lebih senior. Hal ini penting karena agar ASN bisa memberikan pelayanan publik terbaik. Secara keseluruhan, kelas oleh Ibu Vera ini sudah sangat terstruktur dan menyenangkan. Pembahasannya jelas dan ada kuis baik di tengah-tengah dan di akhir dengan konsep game dan multimedia yang interaktif. Demikian learning journal saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya untuk learning journal yang kedua. Jangan bosen ya, kita mengapresiasi karya Bapak Ibu nih. Sebentar. Salah. Kelihatan. Aduh, kelihatan. Gimana nih kita keluarin dulu. Sorry ya, itu spill aja spill. Aduh maaf ketahuan. Oke, Bu Putu, silakan. You cannot start screen share. Oh ya, coba saya ulang. Saya Putri Yuliandari, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 BRIN, Suaranya angkatan 2, kecil, Mbak. kelas A Oh ya, tahun sebentar. 2024. Bentar ya. Tadi peserta pelatihan dasar CPNS Saya Putri Yuliandari. Apakah terdengar? Dari Terdengar? pelatihan dasar CPNS golongan 3 BRIN, angkatan 2, kelas A tahun 2024. Hari ini adalah hari kelima Kolabjar dengan pembelajaran yang bersifat asinkronus. Hari ini saya mereview kembali materi ASN berakhlak sehingga dapat mengecek kembali video ASN berakhlak saya, role-playnya, dan juga tugas kelompok 3 itu video podcast interview terkait periset berakhlak. Hari ini kami melakukan grup diskusi melalui grup WhatsApp untuk tugas kami yang mengenai makalah analisis layanan riset dan inovasi BRIN dan juga makalah analisis tokoh bangsa. Selain itu kami juga mengadakan Zoom meeting untuk menyamakan persepsi tentang tugas kami yang ketiga yaitu video podcast interview terkait periset berakhlak. Jika semua sudah persepsinya sama, kemudian kami juga mengeceknya, maka kami mengumpulkan tugas kelompok kami yaitu makalah analisis layanan riset dan inovasi, serta tugas kelompok kedua yaitu analisis tokoh bangsa. Untuk tugas kelompok ketiga masih dalam pengerjaan. Demikian pembelajaran asinkronusnya hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putu. Silakan Bu Nisa. Ayo ke sini. Selanjutnya 4 orang lagi. Nanti kita lihat video lucu-lucu videonya. Oke, kita hapus dulu. Oke, Bu Asmida. Ya,
izin share screen. Ya, Oh, bentar. Terus share itu ya, audio ya. Share audio itu gimana? ini udah kelihatan share screen-nya. Jadi ketika klik share screen atau tombol hijau itu, nanti kan ada pilihan yang mana yang mau di-share, sama di pinggir itu ada share sound. Ini di close dulu deh, Bu. Oh iya, Diulang off, dulu, Mbak Ya, Asminta. stop, share, terus. ada share sound atau Oh iya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmida Herawati. Saya peserta Latsar CPNS BRIN 2023. Ini adalah Learning Journal 2 saya. Pada Learning Journal 2 ini saya akan membahas mengenai pembuatan video ASN preset kompeten. Pada proses pembuatan, saya menggunakan beberapa video dan foto saya yang sudah ada, dan beberapa video lagi kami rekam bersama rekan-rekan CPNS lain. Pengambilan video dilakukan di ruang diskusi CWS Gedung 720. Dari pengerjaan tugas ASN preset kompeten ini, saya menyadari bahwa kompeten sebagai ASN itu sangat diperlukan, diantaranya untuk menghasilkan penelitian berkualitas tinggi dan mendukung kemajuan bangsa dalam menyelesaikan persoalan negara. Selanjutnya, untuk tugas analisis layanan BRIN, kami mendapatkan bahwa ada beberapa masalah terkait layanan administrasi RIM, diantaranya kurang komunikasi yang efektif dan jelas tentang kebutuhan dan harapan dari pihak BRIN dan pihak yang mendapatkan dana hibah. Selanjutnya, ketidakcocokan dalam pengolahan administrasi dana hibah dan kesulitan memahami dan mengikuti prosedur untuk mendapatkan dana hibah. Setelah itu, kami melakukan analisis SWOT untuk mendapatkan solusi dan strategi perbaikan layanan di BRIN dan ORNM. Di antaranya, melakukan evaluasi standar yang ada dengan indikator yang benar-benar selaras dengan tujuan BRIN. Demikianlah learning journal saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Nyaris. Silakan Pak Doni. Saya share. Saya Doni Dwi Putra dari Pusat Riset Fisika Kuantum, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hari ini, kegiatan pembelajaran kami bersifat mandiri dengan diisi oleh kegiatan tugas individu dan tugas kelompok. Tugas ini berkaitan dengan materi agenda 2, yaitu core values dari ASN. Core values ini bisa dirangkum dalam akronim berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Berikutnya kami mewawancara beberapa narasumber riset di BRIN, termasuk Ketua Kelompok Riset dan Ketua Pusat Riset. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan implementasi dari nilai-nilai berakhlak dalam lapangan kerja nyata riset BRIN sehari-hari. Begitu banyak pelajaran berharga dan penting yang kami dapatkan dari sini. Kami sadar bahwa BRIN masih memiliki banyak sekali kekurangan dan kalau bukan kita, siapa lagi generasi yang akan membenahi nilai-nilai berakhlak di dalam BRIN ini. Contohnya adalah seperti masalah komunikasi, yaitu
dari pimpinan dan ke semi pimpinan sampai yang bawah, dari kontennya maupun dari caranya masih banyak yang kurang dan perlu di-improve lagi. Oke, terima kasih Pak Doni. Udah 2 orang terakhir nih ya. Harusnya gamsut aja nih kalau ketemu langsung. Oke, Bu Tika, silahkan. Nanti langsung Pak Ramadhani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Hafjara. Berhenti. Siregar hari ini akan menceritakan pengalaman pembelajaran saya pada tanggal 6 Mei 2024. Pagi ini saya mulai dengan mengambil video untuk mengerjakan tugas video roleplay ASN preset berakhlak. Di sini saya belajar bagaimana menentukan kegiatan-kegiatan yang menyimbolkan dari substansi berakhlak berdasarkan pelajaran dan kata kunci yang sudah diberikan pada pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, saya bertugas untuk mengambil video dalam pengerjaan tugas video podcast interview terkait preset berakhlak dari narasumber pimpinan yang ada di instansi BRIN. Di sini saya menginterview Kepala Pusat Riset Agroindustri, yaitu Bapak Mulyana Hadi Pernata, PhD, untuk memberikan pendapatnya dan pandangan terkait preset berakhlak, khususnya instansi agroindustri. Di sini saya mendapatkan pandangan tentang preset berakhlak dari pimpinan saya dan juga mendapatkan pengetahuan tentang capaian yang harus diraih oleh peneliti khususnya di bidang agroindustri. Selanjutnya, saya mengumpulkan videonya ke tim kita untuk disatukan oleh Mas Fahrudin. Setelah itu, saya lanjut untuk melakukan editing pada video roleplay ASN berakhlak dan kemudian mengerjakan perekaman suara untuk Learning Journal 2. Sekian untuk kegiatan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika. Silakan Pak Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Baik, di sini saya akan memberikan Learning Journal 2 pada agenda 2 pada kegiatan Latsar mengenai berdasarkan tugas-tugas yang telah dilakukan. Ada 2 tugas video individu yang diminta, yaitu membuat tentang video ASN terkait riset berdasarkan perilaku kompeten, dan juga ada video terkait berakhlak. Nah, dari sini 2 tugas video saya mencoba mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari sebagai seorang preset, apa saja hal-hal yang dapat kita lakukan. Nah, di situ juga sebelum membuat video juga harus memikirkan apa bentuk kegiatan yang relate dengan peneliti dengan perilaku berakhlak ini. Setelah pembuatan video juga ada video tugas makalah terkait dengan analisis layanan riset dan inovasi di BRIN. Di sini ada tugas kelompok dan juga kami membuat tentang bentuk layanan yang ada di BRIN. Setelah itu kondisi layanan saat ini berupa beberapa pusat riset dan organisasi riset. Setelah itu kami melakukan analisis SWOT dalam meningkatkan layanan. Kekuatannya diantaranya adanya website ELSA yang digunakan untuk mengakses fasilitas di BRIN secara online.
adanya ELSA Point untuk internal BRIN yang dapat digunakan membayar biaya sewa fasilitas. Kelemahannya, tidak seluruh peralatan dan penjelasannya terdokumentasi baik dengan di ELSA tersebut. Perlakuan yang bisa dilakukan yaitu kepercayaan dan motivasi penelitian yang menurun karena kesulitan akses layanan ELSA. Peluang yang bisa kita berikan yaitu sistem dapat dibangun untuk membantu mempermudah proses peminjaman fasilitas. Strategi peningkatan layanan yang dapat dilakukan diantaranya mengadakan forum diskusi untuk merangkum pendapat dari stakeholder seperti peneliti, pengusaha, akademisi untuk pemetaan kebutuhan fasilitas layanan pada masing-masing bidang, menciptakan sistem kerja atau prosedur di ELSA, memudahkan peneliti BRIN dalam penggunaan atau peminjaman fasilitas, membuat penelitian prioritas berdasarkan potensi wilayah sehingga sumber daya penelitiannya dapat dimanfaatkan oleh peneliti, meningkatkan anggaran, mengembangkan dan mengoptimalkan fasilitas layanan, menambah jumlah dan pelatihan bagi teknisi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gara-gara learning journal 1 JP hilang sebentar. Oke, untuk video saya coba share semua ya, biar cepat nih. Kita lihat video yang pertama. Sebentar. Dari Pak Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, peserta Latsar BRIN 2024, Angkatan 2, Kelas A. Di sini saya mencoba membuat gambaran dari perilaku kompeten dari sikap berakhlaknya ASN. Selamat menyaksikan. Jadi gimana ini Pak? Ini banyak coba. Minta saya dieditkan di Karena saya juga apa kan, kita kan revisinya banyak banget kalau kayak gini. Enggak banyak, ini aja sedikit. Jadi konsep tentang taman dan laut itu. Ada apa sih? Bahasin apa sih? Ini jadi itu nggak nyambung aja. Iya apa? Ini kan saya bilang, ini kan kita membahas cerpen taman menghadap laut. Dia memberikan tawaran ada taman laut, tetapi di dalam cerita itu tidak ada pembahasan taman laut. Tapi kan di sini kan maksudnya taman laut dan taman laut itu ada definisinya apa? Ya sebenarnya gini ya, saya batasi. Sebenarnya kalau kita dalam berdiskusi itu dalam berdiskusi perbedaan itu hal yang biasa. Jadi apakah itu hal yang bagus? Tapi kita harus menyelesaikan dengan kepala ini. Ya, saya paham soal perbedaan, tetapi ini dia merupakan konteksnya ini Mbak Ira ini. Jelas itu kita yang punya proyek ini ya, saya nggak ada punya dengan satu lagi nih. Saya mau bikin ini, coba. Gimana bagusnya? Ya kita lihat, mari kita kerjakan bersama secara profesional. Tapi dengan kepala dingin ya, sangat. Jadi coba saya jelaskan ulang sedikit. Jadi Mas Tom, kenapa kita sekarang dituntut harus jurnal beradaptasi tinggi loh? Iya benar, aku juga baru baca itu di grup WhatsApp. Memang sekarang untuk peneliti ahli kita sekarang memang dituntut membuat jurnal bereputasi tinggi. Gimana dong? Mbak Hiti nggak perlu cemas, kita kan sebenarnya kan udah berkualifikasi dokter, kita harus tetap positif, kita bisa mencapai target itu. Iya siap, kita harus saling tolong menolong. Baik, hari ini saya mendapatkan tugas terkait dengan learning journal, yaitu Jumat 3 Mei 2024, dan itu harus diselesaikan paling lambat malam ini. Karena saya sedang mengerjakan pada hari ini jam 10.48.39. Jadi kita harus tetap mengerjakan tepat waktu. Demikianlah video yang dapat saya sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu bikinnya dalam 1 hari, Pak, videonya. Iya Bu, semuanya sehari, bajunya sama. Penuh usaha sekali ya. Sebentar, kita lanjut. Yang kedua. Mengembangkan kompetensi untuk menghadapi tuntutan zaman. Tapi sebelumnya, saya Hairunisa. Sebagai peneliti BRIN, kita harus terus mengembangkan kompetensi untuk menghadapi tuntutan zaman. Tapi sebelumnya, setelah makan siang, langsung harus kembali ke laptop ya, jangan keluyuran. Salah satu cara menghadapi tuntutan zaman yaitu dengan berkolaborasi dengan scholar lain lintas jarak dan waktu. Saya sedang menulis paper dengan seorang peneliti di Amerika dengan menggunakan Google Doc. Kita juga harus menguasai teknologi, terutama yang menunjang pekerjaan utama kita. Aplikasi di layar ini dinamakan Elan. Ini dipakai untuk mengolah data rekaman audio dan video yang direkam di lapangan. Elan memudahkan kita untuk melakukan transkripsi, sehingga data mentah bisa bermakna dan siap disimpan di repositori. Kita juga harus berani berkolaborasi dalam bersaing mendapatkan grant internasional bergengsi. Saya dan rekan saya dari Amerika berhasil mendapatkan grant bergengsi dari Jerman. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk mendiseminasikan hasil penelitian kita, contohnya melalui webinar. Udah habis, Bu. Dimalu. Iya, sebentar. Itu itu kenapa, Bu? Tinggal sisa suaranya aja. Iya tuh CapCut-nya. Oh, jadi ini lagunya kepanjangan ya. Ngantuk. Malam-malam yang ngerjainnya. Keren-keren nih. Sebentar, saya lanjut yang ketiga. Apa nih? Ketiga. Seorang ASN peneliti harus dapat menyelesaikan target KKM dan sebentar. hak nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat meliputi kemampuan untuk berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut ini akan dipaparkan karakteristik ASN kompeten sebagai peneliti di agroindustri. Untuk diajukan dalam negeri dengan judul evaluasi non destruktif animasi aktif dari segar dan situasi yang menggunakan teknologi spektrum. Ini sebagai salah satu kontribusi saya untuk kemajuan teknologi di bidang agroindustri untuk kemajuan produk agroindustri Indonesia. Seorang ASN peneliti harus dapat menyelesaikan target KKM dan HKM yang sudah ditetapkan di instansi PR agroindustri. Pengajuan proposal penelitian, penerbitan jurnal ilmiah, serta menghasilkan penelitian yang solutif bagi masyarakat merupakan kinerja terbaik bagi ASN peneliti.
ASN kompeten menghasilkan penelitian berkualitas baik yang mendapatkan pengakuan dari masyarakat. ASN kompeten harus terus belajar dan menambah pengalaman untuk menjadi ahli dalam bidangnya demi memajukan bangsa Indonesia. Terus belajar dalam menggunakan teknologi terkini untuk melaksanakan kegiatan penelitian serta mengikuti seminar-seminar pengembangan kompetensi diri menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan ASN untuk meningkatkan kompetensinya. Prototipe mesin pengolahan garam konsumsi skala kecil. Ini kalau semuanya cukup gak ya? Oke, kita satu lagi aja ya. Soalnya kita harus diskusi apa? Wah, ini keluar lagi sebentar. Nanti untuk diskusi tolong disiapin ya, yang siapa yang paparan, siapa yang memoderatori, kemudian nanti siapa yang petugas lainnya. Oke, sebentar. Bentar, saya share. Silakan yang ke toilet ya, bisa langsung. Oke, ini siapa? Pak Doni nih. Ya Pak. Mas Adi sekarang lagi ngerjain apa penelitian? Saya sih konsisten Pak dari zaman dulu. Saya meneliti model persebaran orang hutan. Kalau ada yang nanya tentang orang hutan, pasti sama saya ahlinya. Oh, jadi saya ada project nih tentang model adaptasi teknologi kendaraan masa depan. Ada mahasiswanya juga. Mau ikut nggak Mas Adi? Waduh, nggak dulu lah Pak. Saya itu orangnya konsisten. Kalau saya mengerjakan sesuatu, pasti saya kerjakan terus. Saya ngerjain yang punya saya aja ya Pak ya. Pak, ini sudah ada update mengenai model populasi orangutan saya. Rencananya sih saya akan submit untuk pemenuhan KKM saya tahun ini. Lah, kan hewannya sudah punah 10 tahun lalu. Terima kasih ya. Untuk sisanya berapa ya? 5 apa 6 lagi? Mohon maaf gak bisa ditayangin karena waktu kita terbatas udah jam 2. Tapi saya sangat mengapresiasi karya-karya Bapak Ibu. Keren-keren, bentar lagi jadi YouTuber nih. Pada bisa ngedit video dadakan jadinya. Dalam waktu yang sangat singkat ya. Oke,
kita langsung ke sesi presentasi makalah ya. Yang pertama, mungkin saya langsung tunjuk aja ya. Yang pertama paparan, silakan kelompok pertama disiapkan. Ketuanya Pak Ramadhani ya? Iya, Bu. Oke, silakan. Nanti kelompok dua menanggapi. Ya, begitulah. Untuk kelompok kita yang presentasi Mbak Tika ya kali. Mbak Tikanya ada? Atau mau saya, Pak? Oke, boleh Mbak Putu. Ya, biar lebih cepat. Nanti mungkin dibantu tanggapannya. Yang analisis layanan riset ya. Kira-kira apa sudah terlihat? Sudah. Oke. Saya mulai saja paparannya untuk mengingat waktu. Jadi ini adalah paparan tugas kelompok 1 Angkatan 2 kelas A mengenai analisis layanan riset dan inovasi, khususnya layanan sains di BRIN. Jadi ketuanya adalah Pak Ramadhani dan anggotanya adalah saya, Pak Fahrudin, Ibu Tika, dan Pak Uhaimid. Jadi untuk tugas yang pertama, kami menganalisis mengenai bentuk layanan, terutamanya pengujian dan analisis sampel di laboratorium BRIN. Jadi layanan apa yang kami deskripsikan pada kali ini adalah mengenai pengujian dan analisis sampel di laboratorium BRIN. Ini merupakan salah satu bentuk layanan yang disediakan oleh BRIN dan mencangkup berbagai jenis pengujian dan analisis sampel, baik secara fisik maupun kimia. Sifatnya adalah dilakukan pada sampel tunggal, bisa juga pada sampel yang berulang. Dan analisis dilakukan pada data yang diperoleh dari hasil pengujian sampel. Jadi tujuan layanan ini adalah untuk memberikan fasilitas kepada peneliti untuk menganalisis dan menguji sampel yang relevan dengan penelitian mereka. Dan juga membantu peneliti dalam memperoleh data yang akurat dan valid untuk dapat mendukung penelitian mereka. Jadi sampel yang dianalisis adalah jadi di berbagai hal, laboratorium BRIN menerima berbagai jenis sampel sesuai kebutuhan pelanggan, misalnya saja sampel pertanian, sampel biologis, sampel industri, dan lain sebagainya. Untuk proses pengajuan layanan pengujian dan analisis sampel di laboratorium BRIN sendiri, sudah menggunakan sistem yang disebut dengan e-layanan sains atau ELSA. Jadi peneliti dapat membuat akun di platform ELSA dan mengajukan permintaan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk ruang lingkupnya, tentu saja layanan ini tidak terbatas hanya untuk peneliti BRIN saja, tetapi terbuka bagi peneliti dari seluruh Indonesia. Kemudian pengujiannya dapat dilakukan untuk berbagai keperluan penelitian, baik skala kecil maupun besar. Dan sifatnya adalah ELSA menawarkan berbagai layanan tambahan juga. Selain pengujian dan analisis sampel, juga disediakan layanan untuk riset, konsultasi, bimbingan, dan kerjasama baik di bidang nasional maupun internasional. Jadi ini merupakan contoh website ELSA BRIN, layanan sains BRIN yang kami analisa pada kali ini. Jadi dia tidak hanya menyediakan layanan sains juga, tapi ada sarana-prasarana lain, baik berupa riset, non-riset, konsultasi, bimbingan, ataupun kerjasama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana kondisi layanan saat ini? Ya, dilihat dari beberapa pusat riset dan organisasi riset yang ada di BRIN. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami merasakan bahwa masih terdapat keterbatasan fasilitas dan juga teknisi. Di beberapa pusat riset mengalami keterbatasan dalam fasilitas laboratorium dan juga teknisi. Misalnya saja untuk organisasi riset kesehatan, dalam contoh saya, kemudian dia itu terbatasnya laboratorium biosafety level 2 dan biosafety level 3 di BRIN. Untuk penelitian yang bersifat infeksi, misalnya sampelnya dari pasien, kemudian sampel yang bersifat penyakit infeksi, jadi masih terbatas laboratoriumnya. Kemudian juga kebutuhan kami untuk
untuk penelitian bersifat infeksi masih terbatas untuk jumlah kulkas dan tempat penyimpanan reagennya. Selain itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa fasilitas layanan sains BRIN ini tidak hanya untuk peneliti BRIN, tapi juga untuk masyarakat dan akademisi lain di Indonesia. Dan dengan kecanggihan teknologi dan kesediaan fasilitas yang ada di BRIN, tentu hal ini akan menimbulkan antrian layanan yang panjang dan juga kualitas layanan yang terpengaruh oleh keterbatasan fasilitas dan lamanya waktu tunggu, yang tentu saja dapat menjadi permasalahan serius bagi peneliti. Dan dampaknya, ini juga akan mempengaruhi produktivitas peneliti dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas dan tepat waktu. Karena tentu saja selain terbatas juga sarana prasarananya juga kami concern dengan antrian layanan yang panjang serta kualitas layanannya. Kemudian selain itu karena antriannya panjang dengan sarana yang terbatas, waktu dapat terbuang untuk menunggu pengujian dan analisa yang tentu saja memperlambat proses processing dan penelitian serta penerbitan jurnal yang dapat berdampak terhadap produktivitas peneliti. Ini merupakan analisis SWOT dari kelompok kami. Jadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kekuatan dari layanan sains yang dimiliki oleh BRIN adalah BRIN memiliki fasilitas laboratorium di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak hanya terpusat di Jabodetabek saja. Kemudian juga, misalnya saja pada pusat riset agroindustri, jadi produk agroindustri Indonesia itu sangat beraneka ragam. Dan juga forum diskusi sering dilaksanakan untuk merangkum kebutuhan para stakeholder di BRIN. Kemudian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya website ELSA, jadi ini tidak pemesanan layanan sains BRIN ini tidak dilakukan secara manual, namun difasilitasi dengan adanya website untuk mengakses fasilitas di BRIN secara online kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Kemudian juga khusus untuk internal BRIN, ada yang disebut dengan ELSA Point. Jadi ELSA Point ini dapat digunakan untuk membayar biaya sewa fasilitas yang tentu saja akan menghemat anggaran riset yang dimiliki oleh peneliti dari internal BRIN. Itu merupakan analisa SWOT dalam hal strength dari layanan sains BRIN. Namun tidak hanya memiliki strength, tapi juga ada kelemahan yang menurut kami ada di layanan sains BRIN ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, fasilitas laboratorium di BRIN dapat digunakan oleh seluruh periset di Indonesia. Ini baik untuk Indonesia, namun ini juga menyebabkan banyaknya pengguna, kemudian waktu tunggu yang lama untuk penyewaan alat. Kemudian juga anggaran riset di BRIN tidak hanya khusus untuk periset BRIN, namun juga untuk seluruh periset di Indonesia. Nah, ini merupakan concern tersendiri juga. Kemudian kami perhatikan, walaupun ELSA ini sudah ada websitenya untuk mengakses secara online, tidak manual lagi, namun tidak seluruh peralatan dan penjelasan dari peralatan yang tersedia tersebut terdokumentasikan dengan baik. Sehingga ada beberapa hal yang peralatannya ingin dicari, tapi juga kami bingung juga penjelasannya, apakah available atau tidak untuk keperluan riset yang diinginkan. Kemudian masih terbatasnya jumlah teknisi untuk pengoperasian peralatan. Jadi tidak hanya memerlukan peneliti dan sampelnya, tapi juga memerlukan kerjasama dari teknisi yang sayangnya jumlahnya masih terbatas. Tentu saja strength dan weakness ini akan menimbulkan ancaman berupa keluaran kerja minimal atau KKM peneliti tidak tercapai karena sulitnya penggunaan atau peminjaman fasilitas. Selain itu juga waktu pelaksanaan penelitian yang lebih panjang dan berdampak juga pada waktu analisa maupun publikasi jurnal yang lebih lama. Kemudian karena kesulitan akses layanan ELSA, karena banyaknya yang pengakses, menimbulkan juga ancaman berupa kepercayaan dan motivasi penelitian yang menurun. Dan tentu saja dapat mengancam produktivitas periset baik secara kuantitas maupun kualitas. Namun ada juga opportunity dari layanan sains BRIN ini, yaitu sumber produk agroindustri tersebar di seluruh wilayah. Dan ini memungkinkan untuk memberikan prioritas pada masing-masing wilayah untuk mengembangkan potensinya. Tidak hanya terpusat pada daerah Pulau Jawa atau Jabodetabek saja. Namun bisa juga opportunity-nya akan tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian opportunity lainnya adalah sistemnya yang dapat dibangun untuk membantu mempermudah proses peminjaman fasilitas. Kemudian juga banyak perusahaan agroindustri yang juga ingin menerbitkan hasil uji produknya di jurnal bereputasi. Ini merupakan opportunity untuk peningkatan layanan dari BRIN.
Kemudian khusus untuk misalnya penelitian kesehatan, jejaring kolaborasi juga tersedia di rumah sakit maupun universitas. Jadi ini juga opportunity penggunaan fasilitas laboratorium mirip rumah sakit maupun juga universitas lainnya, sehingga tidak hanya terpusat pada BRIN saja. Kemudian juga BRIN memiliki potensi untuk mencari dan melatih teknisi sesuai kebutuhan layanan laboratorium. Dari analisa SWOT yang telah kami paparkan, terdapat beberapa strategi tahapan peningkatan layanan yang dapat dilakukan. Yaitu pertama, mengadakan forum diskusi untuk merangkum pendapat dari stakeholder seperti peneliti, pengusaha, dan akademisi untuk pemetaan kebutuhan fasilitas layanan pada masing-masing bidang. Ini akan membuat layanan sains yang disediakan oleh BRIN lebih terfokus dan benar-benar menjawab apa sih kebutuhan dari peneliti, internal maupun eksternal BRIN, pengusaha, dan juga akademisi. Kemudian juga, walaupun sudah terdapat website ELSA, strategi tahapan peningkatan layanan yang kami sarankan adalah menciptakan sistem kerja atau prosedur yang memudahkan di ELSA yang memudahkan peneliti BRIN dalam penggunaan atau peminjaman fasilitas laboratorium. Sehingga peminjaman dan penggunaan fasilitas laboratorium akan lebih optimal. Kemudian strategi tahapan ketiga adalah membuat penelitian prioritas. Jadi ada penelitian-penelitian prioritas berdasarkan potensi wilayah, sehingga sumber daya penelitiannya dapat dimanfaatkan oleh peneliti baik yang tersebar merata di seluruh wilayah, tidak hanya terpusat di Jabodetabek BRIN saja. Kemudian juga tentu saja, walaupun segala saran telah dipaparkan, yang juga penting adalah peningkatan anggaran. Jadi peningkatan anggaran untuk mengembangkan dan mengoptimalkan fasilitas layanan di BRIN. Serta tentu saja untuk pekerjaan penelitian kita tidak bisa bekerja sendiri, perlu kolaboratif. Tidak hanya kolaborasi antar peneliti ataupun pengusaha dan akademisi, tapi tentu saja teknisi laboratorium. Jadi strategi tahapan yang kami kelima adalah menambah jumlah dan juga pelatihan bagi teknisi laboratorium di BRIN. Demikian pemaparan kami mengenai analisis layanan di BRIN. Kami berharap semoga kondisi layanan sains BRIN dan berbagai layanan penunjang riset lainnya dapat lebih optimal untuk menunjang penelitian sivitas BRIN maupun masyarakat luas Indonesia dan lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan jika ada tanggapan. Pak moderatornya siapa? Apakah ada tanggapan teman-teman semua terkait dengan tugas makalah kami? Sedikit Pak ya, yang silakan, bagus Bu. sekali. Tapi ini mungkin teman-teman yang dari sains lebih paham ya, bisa dari social science. Tapi ya sempat pakai ELSA juga. Mengenai thread-nya itu lebih ke internal Pak ya. Untuk kelompok 1 kira-kira ada potensi thread dari eksternal nggak? Oke, pertanyaannya berarti Elsa untuk pelayan eksternal. Mungkin bisa untuk bagian yang thread tadi itu apa masih bisa dielaborasi lagi ya, yang sifatnya seperti kayak mana tadi? Kecil. Ini maksudnya motivasi penelitian dari semua gitu ya, bukan cuma dari BRIN saja. Oke, terima kasih Mbak Nisa atas sarannya. Dan nanti bisa kami tambahkan terkait dengan fasilitas yang bisa digunakan dari eksternal berdasarkan layanan sains tersebut. Ya, apakah Bapak Ibu yang lain ada saran atau masukan terkait makalah yang telah kami buat?
sempat terpikir juga ya, mungkin eh, barusan terlintas, mungkin ELSA ini juga banyak digunakan untuk jurusan sains, untuk jurusan sosial, kebermanfaatannya belum nampak gitu. Karena kan ini banyak untuk penggunaan laboratorium dan alat-alat. Sedangkan orang-orang yang berasal dari jurusan sosial, ini belum ada kebermanfaatannya secara langsung. Ini itu juga bisa jadi saran kita nanti untuk kelemahannya. Oke, saya rasa cukup Bu Vera terkait dengan makalah kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Brepos untuk kelompok 1. Oke, kurang greget ya. Coba yang kelompok 2 nanti greget nggak banyak pertanyaan atau gimana? Silakan Bu Nisa. Baik, terima kasih. Mbak Wiwit mungkin bisa bantu share screen ya. Saya share screen sebentar ya. Yang PPT. Baik, terima kasih. Ya, ini hasil kerja kelompok kami tentang analisis layanan riset dan inovasi BRIN dari kelompok 2. Next. Next, Mbak. Baik, jadi makalah kami membahas jenis dan ada 4 komponen ya yang kami bahas di esai kami. Yang pertama itu jenis dan kondisi layanan di BRIN secara umum. Jadi kami mulai dengan situasi, kondisi layanan ya dan permasalahan secara umum dulu. Setelah itu kami mengkerucut ke jenis dan kondisi layanan pada OR, nanoteknologi dan material. Lalu dilanjutkan dengan faktor-faktor SWOT untuk peningkatan layanan baik yang tadi yang secara umum, BRIN dan ORNM. Selanjutnya strategi tahapan-tahapan perbaikan di kedua level tersebut. Next. Ya, jadi yang pertama jenis dan kondisi layanan di BRIN secara umum, kita mulai dengan visi dan misi besar BRIN, yaitu membantu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Melalui apa? Melalui fungsi utama BRIN, yaitu kegiatan riset dan inovasi nasional. Next. Untuk mewujudkan itu di BRIN sendiri sudah terdapat 12 organisasi riset dan 85 PR yang saling bekerja sama ya, bahu-membahu mencapai visi dan misi BRIN besar yang tadi. Dan BRIN di berdasarkan data tahun 2022 sudah memiliki 20,81% SDM berkualitas S3. Alhamdulillah tahun ini nambah ya dengan kami ya, tapi persentasenya saya tidak tahu. BRIN juga menyediakan layanan untuk penelitinya, baik peneliti maupun untuk publik ya, khalayak umum. Mengenai kondisi layanan dari segi birokrasi berdasarkan data di sini ada kolaborasi. Birokrasi BRIN telah menunjukkan perubahan positif semenjak terbentuknya, yaitu berdasarkan indeks reformasi birokrasi sudah mendekati 90%, dan juga ketika diaudit hasilnya sangat baik sekali, yaitu laporan wajar tanpa pengecualian. Ini sudah level audit yang paling tinggi ya, tidak ada masalah sama sekali. Jadi insya Allah pendanaan sudah sangat akuntabel.
Tapi sering juga terjadi masalah terkait efektivitas, efisiensi, koordinasi, dan kebijakan internal di penyedia layanan administrasi. Next. Secara umum masalah layanan ini yang kami telusuri ini masih berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada peneliti BRIN sendiri, yaitu terkait dana hibah RIM. Ya. Yang pertama, adanya kurang koordinasi antara OR dan peneliti. Di sini seperti terjadi kurang komunikasi atau ketidakpahaman, atau mereka sepertinya tidak not on the same page. Contohnya di sini kurangnya koordinasi, di sini tidak jelas komponen apa yang harus ada. Misalnya kalau di LPDP yang kami telusuri itu tidak harus ada anggaran untuk bahan, tapi dari OR itu meminta harus ada anggaran untuk belanja bahan. Jadi ini membingungkan peneliti dari mana, ya kan, karena dananya kan dari dua sumber, tapi sekarang diserahkan ke OR, jadi ditahan dulu di OR, dan akhirnya para peneliti ini harus bergelut dengan yang kedua, kompleksitas kebijakan internal. Jadi teman-teman peneliti menganggap kompleksitasnya ini tinggi ya, kebijakan internal menyulitkan peneliti, yaitu dengan meminta banyak surat-surat, ya, nota-nota tugas. Jadi kalau dananya itu sudah turun dari LPDP tertahan di OR, dan sedangkan mereka memiliki tanggal yang sudah fix, di mana tanggal sekian mereka harus turun ke lapangan, harus mulai melakukan penelitian, tapi harus bergelut dengan kebijakan internal. Jadi sampai ada kasus-kasus di mana teman-teman ini dananya baru turun di H-2, harus mulai penelitian atau berangkat ke lapangan. Jadi ini sangat merugikan peneliti. Yang terakhir, adanya kurangnya keterpaduan antara layanan administrasi OR dan LPDP. Di sini ketidakjelasan komponen dana hibah yang dipotong. Jadi memang sudah biasa ya kalau kita mengajukan proposal penelitian, biasanya tidak akan dikabulkan 100%. Pasti dananya itu biasanya tidak segitu, pasti ada kurang ya dari yang diajukan. Tapi masalahnya RIM ini tidak memberikan dengan jelas ya apa komponen yang dipotong. Ini berbeda dengan grant di luar negeri ya. Kalau yang di luar negeri kan jelas mana yang tidak disetujui. Tidak disetujui anggaran Google Drive misalnya, itu ya itu saja, dia jelas. Tapi yang terjadi di sini ini tidak jelas dan silakan. Jadi kalau dapat 1 M tapi keluarnya 200 juta ya langsung menyesuaikan sendiri gitu. Jadi meneliti kebingungan. Ya, next, mungkin dilanjutkan ya dengan oleh Mbak Evita karena di OR enggaknya sih versinya. Oke, baiklah. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang layanan publik di organisasi riset nanoteknologi dan material. Kita memilih organisasi riset nanoteknologi dan material untuk dibahas karena beberapa dari kita itu sebenarnya berasal dari ORNM ya. Jadi karena itu kita fokus untuk membahas tentang layanan publik di ORNM. Nah, ORNM itu sendiri adalah suatu organisasi riset yang berfokus pada pengembangan riset dan teknologi di bidang nanoteknologi dan juga material. Dan fokusnya itu pada sintesis, karakterisasi, aplikasi bahan logam, kemudian ada polimer, komposit, organik, dan anorganik, itu dalam sampai skala mikro dan nano. Nah, untuk yang pertama, layanan publik yang diberikan oleh ORNM ini adalah penelitian dan pengembangan. Tentu saja fokus utama dari sebuah organisasi riset itu adalah untuk penelitian dan pengembangan. Dan ini layanan yang kondisinya adalah ya tentu saja kalau untuk penelitian dan pengembangan sudah berlangsung dari lama ya dan sudah cukup baik. Kita tuh punya 8 PR, pertambangan, metalurgi, kimia, ada polimer juga, ada fotonika. Nah,
berbagai macam jenis penelitian itu sudah dilaksanakan di setiap PR tersebut, dan dibuktikan juga peningkatannya itu dengan publikasi ya. Jadi publikasi yang meningkat, mungkin paten juga. Dan sebagai pelayan publik juga penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat atau yang menggunakan semua sumber daya yang ada di Indonesia. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh dari misalnya di PR teknologi polimer itu sudah memanfaatkan bahan alam seperti karet alam atau juga tandan kosong kelapa sawit yang biasanya itu tidak dipergunakan ya, tidak ada manfaatnya, namun kita bisa mengolah itu untuk menjadi fine chemical atau chemical yang lebih bernilai tinggi. Jadi begitu. Nah, untuk peningkatan layanan publik, penelitian dan pengembangan ini ya tentu saja peningkatannya bisa dilakukan dengan cara meningkatkan lagi jenis-jenis penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari alam, atau kita juga harus memetakan kebutuhan masyarakat seperti apa dan solusi-solusi yang kita tawarkan seperti apa dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian Bentar. Oke. Kemudian kedua adalah pengujian dan analisis. Mungkin sebenarnya untuk fasilitas pengujian dan analisis itu lebih ke diri ya sebenarnya sekarang, dan itu sudah bisa diakses dari ELSA atau E-Layanan Sains. Namun alat-alat ini sebenarnya itu berada pada PR. Jadi pada pusat riset masing-masing itu ada alat-alat yang kita bisa gunakan. Ya umumnya kalau di ORNM itu alat-alat karakterisasi ya seperti X-ray diffraction, ada FTIR, ada SEM dan sebagainya. Nah, di sini sebenarnya sudah cukup baik. Baiknya itu karena terpadu, jadi semua orang atau semua kalangan kayak akademisi, industri itu bisa mendapatkan akses untuk layanan pengujian dan analisis ini. Namun ya sangat disayangkan mungkin karena belum sistem yang belum baik, itu semakin banyak sampel yang ada, jadi akhirnya tapi operatornya mungkin sedikit atau satu operator harus melakukan analisis untuk banyak alat gitu. Jadi sehingga sampel itu tertahan di sana, sehingga kalau penelitian kan tidak bisa kalau seandainya sampelnya tidak dikarakterisasi langsung, dia tidak bisa lanjut. Karena kita biasanya melihat dulu data yang ada, kemudian kita lanjutkan dengan data itu apakah harus diulang, apakah sudah bagus, dan kita bisa lanjut gitu. Jadi ini sangat menghambat sekali penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di sini. Nah, mungkin peningkatan yang bisa dilakukan itu bisa mungkin menambah SDM operator misalnya, kemudian harus ada sosialisasi, ada pelatihan, dan juga harus dipantau juga penerapan standar pelayanan itu seperti apa. Mungkin untuk satu sampel itu harus dihitung berapa lama sehingga orang tahu kalau kita masukkan sekarang, mungkin sampel kita akan selesai kapan. Jadi tidak selalu bertanya-tanya, aduh kapan sampel saya diuji, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan ini biasanya dengan mengadakan praktek kerja lapangan ya, atau juga pembimbingan mahasiswa tingkat akhir. Nah, hal ini juga sudah dilakukan di ORNM ya, jadi banyak mahasiswa tingkat akhir yang melakukan penelitian di BRIN, kemudian nanti dibimbing oleh para peneliti di BRIN dan juga mahasiswa yang melakukan praktek kerja lapangan. Mungkin sedikit hal yang mungkin kadang agak menjadi masalah adalah kadang ada beberapa peneliti yang mungkin tidak membiarkan mahasiswa melakukannya sendiri, tidak terlalu diawasi, sehingga kadang-kadang fasilitas di lab itu menjadi misalnya kotor atau tidak berfungsi gitu, atau rusak misalnya seperti itu. Jadi untuk peningkatannya adalah harusnya kalau ada mahasiswa yang melakukan pelatihan atau bimbingan, itu peneliti memang harus benar-benar memberikan instruksi yang tepat, kalian harus begini, tidak boleh begini, dan harus bisa menjaga fasilitas yang ada di lab gitu. Selanjutnya untuk pusat informasi dan komunikasi, layanan informasi dari ORNM itu dengan melakukan misalnya seminar, kemudian ada konsultasi, jadi misalnya industri atau akademisi yang tertarik untuk melakukan penelitian
material juga bisa berkonsultasi di ORNM gitu. Nah, ini sudah sangat baik adanya kunjungan yang datang ke BRIN untuk melihat setiap PR misalnya, dan mungkin untuk peningkatannya ya mungkin diperbanyak untuk hal-hal seperti ini. Nah, yang terakhir ada kolaborasi dan kemitraan. Ya, kalau riset selalu harus melakukan kolaborasi karena ini sangat penting untuk keefektifan riset tersebut. Karena tidak semua peneliti itu bisa melakukan banyak hal. Apalagi kalau dia sudah PhD atau S3 itu biasanya kemampuan dia hanya pada hal yang dia pelajari saja. Jadi benar-benar sangat mengerucut. Jadi kita butuh periset lain yang juga ahli di bidangnya sehingga kita bisa melakukan riset yang sangat komprehensif gitu. Jadi kalau misalnya ada riset tentang pengantar obat, nah yang satu bisa membuat pengantar obatnya, namun kalau ujinya terhadap tikus atau mencit misalnya itu harus dilakukan oleh periset lain yang juga ahli di bidang itu. Karena yang periset yang pertama mungkin tidak bisa melakukannya seperti itu. Nah, untuk kolaborasi ini sudah dilakukan, sudah banyak internasional, nasional, akademik di universitas juga sudah. Contohnya ada kerjasama ya di teknologi polimer untuk dengan industri di Jepang yang meneliti tentang wadah penampung gas yang bisa menampung gas yang biasanya kita tampung pada 12 kilo misalnya, itu dia bisa tampung dalam 3 kilo. Dengan jumlah gas yang sama, tapi tempatnya menjadi lebih kecil. Itu dengan menggunakan material yang namanya metal organic framework. Nah, jadi hal-hal seperti ini sangat penting untuk keberlangsungan penelitian di BRIN. Oke, untuk yang analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Doni. Silakan. Maaf, agak cepat aja ya Pak Doni ya. Oke. Waktu kita udah lewat. Dari paparan sebelumnya saya akan merangkum dan menambahkan faktor SWOT. Berikutnya. Next. Ya, jadi yang pertama faktor internal dari kekuatannya ya seperti kita tahu layanan yang terpadu. Yang kedua adalah luasnya bidang riset, jadi diversifikasi ya untuk aktivitas riset strategis. Dan untuk hal ini contohnya terdapat 8 PR tadi dengan lebih dari 500 riset. Jadi secara kuantitas itu sebetulnya lebih, cukup baik. Dan adanya layanan pengujian satu pintu. Nah, dari faktor internal berikutnya, kelemahannya adalah yang pertama koordinasi, yang kedua kompleksitas, yang ketiga adalah waktu layanan akibat sifat dari layanan yang publik, jadi untuk riset sendiri juga harus ikut mengantri. Nah, yang terakhir adalah harga beberapa jenis kepuasan dinilai terlalu tinggi. Nah, ini kami dapatkan dari laporan survei kepuasan masyarakat BRIN, yang dimana kolom ini tuh yang nilainya cukup rendah. Jadi terdapat isu yang seperti ini. Berikutnya, next. Nah, dari faktor eksternal, kita lihat peluang dan ancamannya. Yang pertama, peluangnya itu kita bisa melakukan outreach publik ya untuk meningkatkan literasi dan engagement kalau kita gunakan media sosial. Yang kedua, juga kita bisa menjalin kerjasama dengan industri dan universitas untuk mewujudkan ekosistem riset. Nah, ekosistem ini kan jadi tujuan BRIN ya, yang termasuk di sasaran strategis dalam laporan kinerja BRIN atau LAKIN dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ancaman dari luar adalah perubahan kebijakan pemerintah. Itu satu, bisa berbentuk birokrasi atau pemotongan dana riset. Nah, yang kedua adalah perkembangan masyarakat itu sendiri ya akibat sangat chaosnya perkembangan isu global ya yang berkaitan dengan inovasi terutama di bidang nanoteknologi dan material. Nah, next. Berikutnya adalah dari SWOT ini kita menurunkan lagi apa nih yang bisa kita perbuat di sini strategi perbaikannya. Nah, kita bagi jadi 3 poin utama ya, durasi, perbaikan prosedur, dan terakhir social campaign. Berikutnya. Nah, untuk meningkatkan efisiensi ya, jadi memperpendek durasi, yang pertama kita harus evaluasi dulu. Itu betul nggak ini tujuan BRIN itu tercapai dengan di sini? Karena kita bicarakan secara
global ya satu organisasi ini. Jadi pertama evaluasi dulu, berikutnya kita bisa sosialisasi dan adakan training supaya berdasarkan evaluasi tadi, yang terakhir baru monitoring. Nah, ini harus ada reward dan punishment di sini. Yang kedua, masalah prosedur. Nah, itu sama kita juga melakukan evaluasi, tapi tidak cukup itu, kita harus survei juga dalam konteks perancangan layanan terpadu yang fokusnya pada sudut pandang pengguna. Nah, ini penting juga karena seringkali kita jumpai sebagai ASN tuh kita sudut pandang ASN terus gitu. Kan tuh nggak make sense. Jadi kita bikin website dari sudut pandang ASN itu sebenarnya sudah tidak berorientasi user gitu lah, seperti itu. Nah, yang kedua, kita bisa berkolaborasi dengan instansi swasta terkait manajemen ya, karena begitu banyak orang yang ngurusin ini sebenarnya di dunia ini, kenapa kita nggak coba untuk serius di situ? Yang ketiga, baru kita susun standar layanannya, dan yang terakhir, kita bisa memperbaiki infrastruktur digital dan sosialisasinya dengan bahasa yang user, dari sudut pandang user, yaitu salah satunya adalah pendekatan non-birokratis. Berikutnya, yang terakhir adalah, social campaign. Nah, ini juga untuk menyaksikan salah satu tujuan BRIN ya, untuk memasarkan sains dan membentuk ekosistem di Indonesia. Kita harus meningkatkan engagement dari publik gitu. Publik ini bisa masyarakat awam ataupun industri. Nah, intinya kan kita sudah tahu, jadi industri riset kita yang belum demand driven lah, jadi tidak berdasarkan maunya industri. Kita jalan, mereka juga nggak tahu kenapa kita melakukan itu. Nah, untuk ini kita harus melakukan studi dulu. Jadi apa ekspektasinya, apa opininya tentang riset di Indonesia. Nah, yang kedua kita bisa evaluasi. Jadi kita sudah punya website, sudah punya medsos. Nah, kita pasangkan satu-satu gitu. Ini bagaimana Instagram, TikTok atau YouTube kita tuh bisa memenuhi tujuan tadi. Nah, yang terakhir adalah membangun komunitas atau forum yang sudah ada, kita bisa kembangkan lagi, di mana tiap pihak tuh dapat berbagi pengalaman terkait layanan yang mereka dapatkan di BRIN. Nah, ini adalah beberapa dari kami. Berikutnya adalah ya harap sudah selesai. Jadi harapan kami semoga analisis ini dapat sedikit banyak berguna untuk kemajuan kita. Terima kasih. Oke, mau ditutup atau gimana? Silakan Mau jika ada ada tanggapan? tanggapan atau pertanyaan juga boleh. Oke, sepertinya sudah ini ya, sudah khawatir karena lewat jam. Terima kasih untuk paparannya dua kelompok keren-keren. Saya juga banyak belajar dari apa yang Bapak Ibu paparkan. Jadi semoga strategi tahapan-tahapan strategi yang direncanakan itu bisa direalisasikan dengan mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dan agenda 1-2 yang akan Ibu Bapak pelajari nanti. Oke, mohon maaf ya, ada sedikit paparan. Jadi saya minta waktunya sebentar. Agak ngebut aja ya. Oke, ini yang tadi. Nah, untuk agenda 2 ini, kenapa harus kita internalisasikan, kita habituasikan itu karena tantangan yang dihadapinya itu di era disruption atau disrupsi ya, yang Bapak Ibu pasti sudah tahu. Kemudian untuk perkembangan teknologi juga, dari mana adanya AI, kemudian ada cyber security, sosial media, kemudian ada digitalisasi sistem di pemerintah, juga adanya big data, analisis tentang big data. Saya yakin Bapak Ibu udah tahu, ini cuma merefresh kembali lah pengetahuan Bapak Ibu tentang ini. Kemudian tantangan yang lain itu yaitu terkait dengan era VUCA di sini, di mana ada volatility, ada uncertainty, kemudian ada complexity, juga ada ambiguity yang bisa dilakukan, bisa dihadapi dengan VUCA Prime. Di sini ada vision, understanding, kemudian clarity, juga agility. Nah, ini referensi core value sudah dijabarkan di sinkronus pertama. Ini untuk tambahan saja.
Nah, ini analogi untuk pohon agenda 2. Kita recap aja ya. Kalau berorientasi pelayanan ini sebagai akarnya. Nah, untuk kompeten dan akuntabel ini sebagai batangnya ya Bapak Ibu. Jadi, bentar. Kemudian diibaratkan sebagai batang yang dapat menopang nilai-nilai yang di atasnya, seperti adanya harmonis dan loyal, di mana harmonis dan loyal juga akan menopang nilai-nilai adaptif dan juga kolaboratif. Jadi akar dari nilai berakhlak ini memang yang sudah kita ketahui, yaitu melayani, jadi berorientasi pada pelayanan. Dan selanjutnya ini keterkaitan agenda 1, 2, dan 3. Nah, kemarin kita agenda 1 dan 2 saja, ini agenda 3 yang akan Bapak Ibu pelajari, di mana agenda 1 itu kalau diibaratkan sebuah bangunan itu pondasinya. Ya, jadi kalau sudah kokoh, dia bisa menopang agenda 2, di mana agenda 2 ini sebagai pilar-pilarnya. Jadi nilai-nilai dasar berakhlak ini sebagai pilar-pilar ASN dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Dan tentunya kenapa penting agenda 3? Karena kalau ada pondasi, ada bangunan tapi nggak ada atap, akan mudah rusak juga karena akan terkena matahari, hujan, angin, dan lain sebagainya. Jadi agenda 3 juga penting, yaitu tentang kedudukan dan peran PNS menuju smart governance. Jadi pentingnya sebagai untuk melindungi dasar-dasar yang ada di bawahnya. Seperti itu. Tugasnya sudah dikerjakan, ya. Dan ini ada sedikit quote dari Pak Habibie. Dalam hidup ini saya memiliki mental seperti orang yang bermain sepeda. Bila saya tidak mengayuh sepeda, maka saya akan jatuh. Jika saya berhenti bekerja, maka saya akan mati. Semoga kita bisa memiliki mental yang sama dengan Pak Habibie ya, Bapak Ibu. Itu saja, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran agenda klasikal. Mohon maaf ya Bapak Ibu, lebih waktunya 11 menit. Semoga Bapak Ibu berkenan. Saya sebagai fasilitator agenda 2 untuk kelompok ini memohon maaf jika banyak kekurangan, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu Terima kasih Bu Vera. Boleh foto Terima bersama kasih. dulu nggak? Boleh. Oke. Kita foto formal dulu ya. Oh iya, bisa di stop dulu nggak? Siapa yang record? Saya record, saya stop ya Bu ya.